Halo guys, makasih udah mampir dan selamat datang di channel Nobar bareng Farah. Tempatnya review film atau anime yang seru. Kali ini kita bakal menggeser ke genre yang menyedihkan, membuat menangis gitu. Karena anime yang akan kita bahas kali ini adalah Tokyo Magnitude 8.0, menceritakan tentang perjuangan kakak beradik yang terjebak dalam situasi gempa. Mereka harus berjuang bersama-sama untuk bisa kembali ke rumahnya dengan jarak yang begitu jauh. Ini benar-benar bikin gua nangis sih. Pokoknya kalian harus nonton sampai habis deh, karena ada hal yang benar-benar bikin hati tersayat. Oke, daripada kelamaan, langsung masuk aja ke inti videonya. Anime ini dimulai dengan kondisi malam setelah gempa, di mana ada seorang bocah perempuan bernama Mirai yang berdiri di antara para pengungsi lainnya. Dia berbicara kepada dirinya sendiri, kalau dia ini sangat menyesal karena pernah berharap supaya dunia ini hancur aja. Kita mundur dulu ke beberapa hari sebelumnya. Mirai yang ada di sekolah itu begitu kesal, karena baru saja mendapatkan rapot. Gua pasti diomelin lagi nih sama orang tua gua. Begitu juga dengan teman-teman yang lainnya yang mengeluhkan hal yang sama. Teman-temannya ini sudah berdiat dan sangat bersemangat untuk segera liburan musim panas. Ketika Mirai balik ke rumahnya, entah kenapa kesialan selalu saja mendatangi dirinya. Jadi bisa dibilang Mirai ini masih SMP dan kayak ada gejolak masa remaja gitu. Ketika dia melewati SD, Mirai ketemu dengan adiknya yang lagi main sama temannya. Di sana juga ada Pak Guru yang mengajak Mirai untuk bergabung menanam pohon di sana. Mirai akhirnya balik duluan, ternyata si ibu belum berangkat dan memberikan kue. Karena ini adalah ulang tahunnya ibu. Di sana ibu terlihat begitu sibuk dan menyuruh Mirai ini itu. Ngangkat jemuran lah, beres-beres lah, dia langsung pergi gitu aja. Di malam hari itu adiknya yang bernama Yuki lagi sibuk menggambar ibunya sebagai hadiah ulang tahun. Mirai ini mikir, apaan sih buat kayak gitu? Ibu aja gak mikirin kita. Mereka memakan kue ulang tahun ibunya tadi siang. Mereka tetap berdua di malam itu, menonton TV bersama. Hingga bapaknya pulang. Jam sudah menunjukkan jam 8:30. Tapi si ibunya itu belum balik, padahal mah janjinya bakal balik jam 7 malam. Dan tak lama kemudian ibu pulang. Si bapak ini langsung saja berdebat. Kamu ngapain pulang telat kayak gitu? Anak-anak belum makan tuh. Si ibu yang kelelahan malah membalasnya dengan tidak senang. Mirai yang sudah gak tahan lagi ikut berteriak dan pergi dari sana. Suasananya begitu gak enak, hingga Yuki mengurungkan niatnya untuk menyerahkan hadiah dan kembali masuk ke kamarnya. Di kamar itu, Yuki melihat sebuah foto keluarganya di jembatan. Dia mempunyai satu ide. Di keesokan harinya, Yuki ini sudah ngereng ke ibunya buat pergi ke Odaiba, sebuah pulau buatan. Nah, tentu saja ibu sama bapaknya ini sibuk. Mereka aja gak bisa jalan-jalan buat liburan musim panas. Gak lama kemudian, ibu nyuruh Mirai buat nemenin adiknya berdua. Walau ogah-ogahan, Mirai tetap menerimanya dan mereka berdua berangkat. Yuki begitu bersemangat, apalagi ketika melihat jembatan raksasa. Mereka pun masuk ke sebuah bangunan, di mana itu gak lain adalah pameran robot. Yuki ini sangat memiliki ketertarikan dengan robot, hingga akhirnya Yuki ini ngajak kakaknya buat beli hadiah buat si ibu. Pakai tabungannya Yuki, mereka akan membelikan bros, namun tiba-tiba saja ada seorang wanita yang mengambil bros itu duluan. Mirai langsung malu-malu menolak ketika wanita itu mau mengembalikan brosnya, dan mengatakan, enggak kok, aku gak mau ambil itu. Wanita itu ternyata bernama Mari, dan dia mengembalikannya ke Yuki. Urusan Mirai dan Yuki sudah selesai. Mereka akan pulang, tetapi tiba-tiba saja Yuki bilang kalau dia mau ke WC. Mirai ya udah pergi aja sendiri. Tapi Mirai ini nitip minuman. Mirai keluar gedung duluan, melihat kesana kemari, melihat orang-orang yang begitu senang. Kenapa sih orang pada kayak gitu? Apa sih menariknya sama dunia ini? Dia benar-benar merasa kesal. Dia menulis di buku harian ponselnya, semoga saja dunia ini hancur. Dan saat itu juga burung-burung pada berterbangan. Dan getaran pun mulai terjadi. Getaran yang sangat kuat. Awalnya orang-orang hanya bisa termangu dan jatuh. Lantai yang diinjak Mirai bergoyang sangat kuat. Kaca gedung yang ada di dekatnya itu pecah. Bahkan jembatan raksasa itu juga bergoyang. Lantai yang diinjak Mirai juga hampir roboh. Dalam kekacauan besar seperti itu, hanya satu yang dia pikirkan, yaitu adiknya yang masih ada di dalam gedung. Getaran itu berhenti. Jalan layang juga sampai roboh. Di sana orang-orang mulai bangun dan beberapa orang juga pada terluka. Mirai berjalan kembali masuk dan mulai menangis dan terus memanggil nama adiknya, memeriksa setiap toilet. Ada petugas yang menghentikannya, menyuruhnya supaya berjalan keluar, tetapi tentu saja Mirai harus menemukan adiknya dulu. Tiba-tiba saja gempa susulan kembali. Tak jauh dari sana ada Mari. Dia sadar dan langsung menarik Mirai ke pinggir sebelum beton jatuh tepat di atasnya. Mari sadar, ini kan bocah yang tadi, adikmu mana? Di sana Mirai mengatakan yang sebenarnya, kalau si Yuki itu ada di toilet. Mari menanyakan nama adiknya Mirai, dan dia akan membantu menemukan Yuki. Mereka kembali masuk ke dalam gedung, memeriksa dan bertanya kepada semua orang.
Hingga ada satu keluarga yang mengatakan jika anak-anak itu biasanya ada di toko mainan yang ada di lantai 1. Mereka segera ke sana, tempat itu sudah banjir dengan banyak sekali asap. Ternyata tempat itu sudah mulai kebakaran. Mari ini sadar tangganya ini mau roboh, tetapi Mirai nggak pikir panjang. Dia tetap menerjang tangga itu, bahkan meloncat ke tangga lainnya. Tangga itu bergetar, Mari nggak bisa menghentikan Mirai. Akhirnya dia juga terjebak di sana dan mengikuti langkah Mirai. Dengan terburu-buru, dia langsung segera kembali menyelamatkan Mirai sebelum tertimpa tangga. Di sana, Mari langsung memarahi Mirai. Kamu nggak boleh ceroboh gitu. Apa artinya kalau kamu terluka? Namun bagaimanapun juga, Mirai juga nggak peduli tentang keselamatannya. Dia malah pergi ke arah kebakaran dan Mari langsung menghentikannya. Dia memeluknya dan meminta maaf karena berkata seperti tadi. Mengajak Mirai untuk tenang. Dia yakin Yuki pasti baik-baik aja. Jadi Mirai nggak boleh ceroboh. Mereka kembali masuk ke dalam toko mainan dan menemukan segerombolan orang-orang yang sedang mengangkat anak dari puing-puing. Mirai bisa melihat tangan anak kecil itu. Dia sadar, apakah itu Yuki? Gempa susulan kembali terjadi dan menjatuhkan beberapa atap seng. Mereka mendekat, ternyata anak itu bukanlah Yuki. Mari langsung menanyakan, apakah melihat anak kecil lain? Mari juga menyebutkan ciri-ciri Yuki yang memakai kaos hijau. Orang-orang di sana nggak tahu, mereka sudah menyisir daerah sini dan hanya menemukan anak yang tadi mereka temukan. Gak ada anak yang memakai baju hijau. Mirai terus berteriak memanggil Yuki. Mari tetap mengajaknya keluar karena tempat itu sudah mulai terbakar. Mereka berlari. Ketika melewati bagian toko-toko, Mirai sadar. Oh iya, dia suruh Yuki beli minum tadi. Dia langsung masuk ke salah satu toko, namun tiba-tiba saja ada seorang wanita yang berteriak meminta tolong. Wanita itu terjebak di bawah rak dan ada teriakan seorang anak laki-laki yang gak lain adalah Yuki. Mirai dan Mari langsung bekerja sama memindahkan rak. Akhirnya Yuki selamat. Mereka segera keluar dari gedung, berjalan bersama-sama melewati badai dan duduk di aula bersama pengungsi lainnya. Di luar sana begitu kacau, dengan banyak sekali kebakaran, bahkan jembatan juga terbakar. Di sana Mirai ini masih merasa aneh. Sama Mari, kenapa sih mau ngebantu mereka? Bukannya ini ngerepotin ya? Ya Mari juga nggak tahu, mungkin karena dia ini manusia. Mari nanyain orang tua kalian ada di mana ya? Mirai jujur aja kalau mereka cuma datang berdua. Orang tuanya mana mau mikirin, mereka pada sibuk kerja. Mari yang ada di sebelahnya itu sedikit tertusuk mendengar itu. Mengingat dirinya juga adalah single parent dan dia punya seorang anak yang masih berumur 3 tahun di rumah bernama Nina. Dia hanya tinggal bersama ibunya karena suaminya sudah meninggal. Mari bilang kalau dia akan pergi sebentar untuk mengambil sesuatu. Ya, si Mirai ini gak peduli, paling juga si Mari bakal pergi. Siapa juga yang mau ngerepotin sampai nemenin kita gini? Ternyata bener dong, Mari kembali sambil membawa bingkisan. Ternyata bingkisan itu gak lain adalah kue ulang tahun untuk anaknya yang bernama Hina itu. Ya, akibat gempa itu tentu saja kue itu hancur karena terjatuh dari motornya. Mereka akhirnya memakan kue itu bersama. Mirai dan adiknya tidur berdua di depan aula sampai pagi. Mereka terbangun setelah mendengar suara helikopter yang kesana kemari. Terlihat juga banyak sekali asap dari kota yang terbakar. Mereka juga mendengar desas-desus dari orang-orang sekitar yang mengatakan jika Odaiba sekarang terisolasi. Mereka tidak bisa kemana-mana lantaran jembatannya juga sedang terbakar. Mirai terus-terusan berusaha untuk menghubungi orang tuanya, tetapi sinyalnya masih belum ada dan tidak bisa tersambung. Di sebelahnya ada Yuki yang terus-terusan merengek, gimana ya, ibu bapak bakal selamat gak ya? Di sebelahnya Mirai yang udah gak tahan itu terus ngomelin dia. Gak lama kemudian Mari datang, dia membawakan onigiri dan duduk di antara mereka berdua. Mengajaknya supaya saling berjanji, supaya saling mengabari. Karena arah pulang mereka ini searah, Mari juga bakal nganterin Mirai dan Yuki buat pulang. Mereka terus ada di sana sampai siang hari. Suasana musim panas itu begitu panas sekali. Mereka menonton berita sedikit. Berita itu mengatakan jika korban yang tercatat sudah ada 834. Banyak sekali jalan yang rusak, sehingga fasilitas kendaraan masih belum bisa digunakan. Ya artinya mau bagaimanapun mereka harus pulang dengan jalan kaki. Di sana ada beberapa tim penyelamat yang sudah datang dengan membawa bis laut. Ya seenggaknya mereka bisa keluar aja dulu dari pulau ini. Mereka berjalan bersama pengungsi lainnya, dan di tengah jalan itu Mari membantu seorang ibu yang kereta bayinya tersangkut. Saat kembali, Mila langsung ngomelin dia. Katanya harus berjanji buat ngabarin sebelum pergi. Mari menyarankan untuk berpegangan tangan. Gak seperti Yuki yang nurut, Mirai ini masih gengsi-gengsian. Gua bukan anak kecil. Mereka jalan lagi dan benar saja, Mirai terpisah. Dan gempa susulan kembali muncul. Untungnya, Mari bisa menemukan Mirai. Kini mereka sudah berada di depan dermaga. Gempa susulan itu terus muncul sampai merobohkan jalan layang yang ada di depannya. Bahkan menjatuhkan gedung. Mereka kembali berjalan bersama menuju bis laut pertama yang sudah begitu penuh.
Mari mengajak untuk naik ke bis yang selanjutnya aja. Namun ketika petugas itu melihat ada dua anak yang gak lain adalah Mirai dan Yuki, mereka langsung menyuruhnya buat ikut naik aja ke bis laut yang pertama nih. Mari awalnya udah sedih duluan tuh, harus berpisah. Tapi petugas itu memanggilnya sebagai ibu. Dia langsung dong Mari bersemangat dan naik. Mereka berlayar dan ternyata akibat gempa susulan tadi, jembatan raksasa yang menghubungkan pulau itu ambruk dan puingnya jatuh ke laut, membuat gelombang yang sangat besar hingga membalikan bis laut yang ada di belakangnya. Untungnya, bis laut yang ditunggangi Mirai dan lainnya itu jaraknya lumayan jauh dan hanya tergoncang. Di sana Mari sangat bersyukur, hampir aja dia ngajak Mirai dan Yuki buat naik bis yang kedua. Kalau memang bisa-bisa mereka tenggelam. Mereka turun dan kembali berjalan. Di sana Mirai ngelirik WC, tapi orang yang mengantri cukup banyak. Dia udah gak tahan lagi dan terus memeluk perutnya yang udah ngerasa mules. Mari yang ada di sebelahnya ini nyadar dengan gelagat Mirai yang cukup aneh. Mereka pergi ke kamp pengungsian pertama, yaitu sebuah taman. Si Mirai ini udah ngerasa gak tahan lagi. Akhirnya Mari meminta buat pergi sebentar dan kembali dengan membawa toilet portable. Semacam kayak kantong plastik gitu doang sih. Si Mirai ini jelas gengsi dan menolak. Nggak aku mau ke WC umum aja. Gempa susulan kembali terjadi hingga melongsorkan beberapa bukit. Di sana Mirai yang udah nggak tahan lagi memilih buat langsung sendirian ke toilet. Yang antriannya begitu penuh. Bahkan saking mulesnya dia sampai nggak sadar ada orang yang nyerobot antriannya. Tentu aja pria di belakangnya itu nggak terima. Akhirnya orang-orang di sana bertengkar. Mirai akhirnya kembali mendatangi Mari. Dia udah nggak tahan lagi dengan banyak sekali keringat yang keluar. Akhirnya bagaimanapun juga Mirai menggunakan toilet portable. Dia ini ngerasa kesialan selalu saja mengenai dirinya. Dari mulai ketupahan ramen panas, bantuan makanan yang jatuh ke kubangan, bahkan kakinya yang diinjak oleh seseorang yang terburu-buru. Awalnya Mirai ini mau marah. Ternyata orang yang terburu-buru itu mendatangi tempat kumpulan mayat korban untuk mengecek keluarganya. Mereka duduk berdua dan Mari kini sedang mengecek peta untuk mencari rute yang aman. Mirai yang duduk bersama adiknya itu terus diam dan Yuki ini lagi-lagi mengkhawatirkan kedua orang tuanya. Hingga pada akhirnya Mirai yang udah gak tahan lagi sama ocehan adiknya itu pun marah-marah. Gak mungkin kita bisa pulang walaupun Tokyo Tower kelihatan dari rumah, tapi jarak rumah kita itu masih jauh. Mirai bahkan membanting ponselnya. Yuki mengambilkannya sampai 2 kali dan lagi-lagi Mirai kembali membentak Yuki, bahkan menyalahkan Yuki yang meminta supaya datang kemari. Kalau aja kamu gak minta kemari, semua ini gak akan terjadi. Hingga Yuki juga ikut menangis di sana. Yuki mengatakan yang sebenarnya, kalau dia mengajak kemari supaya dia bisa berkumpul dengan keluarganya seperti dulu. Seperti yang ada di foto album itu di mana ada jembatan. Yuki berlari dari sana, dan Mirai tentu saja menyusulnya. Gempa susulan kembali terjadi, dan Mirai terus berlari hingga dia menemukan Yuki dan menghentikannya. Yuki menolak untuk ikut dan malah menangis di sana. Dia nggak tahu nasib kedua orang tuanya, tetapi dia ingin kembali untuk mengecek apakah rumahnya baik-baik aja. Bahkan Yuki kembali merengek di sana. Dia benar-benar khawatir dan takut jika kedua orang tuanya itu mati. Entah kenapa itu membuat Mirai juga sedih dan ikut menangis. Beberapa orang tua mendatanginya karena khawatir. Mirai sudah mulai tenang dan berpelukan dengan adiknya. Mereka berdua kembali dan tentu saja langsung disemprot sama Mari. Mereka bertiga kembali berjalan. Ternyata tempat pengungsian selanjutnya itu nggak lain adalah sekolahnya Mirai. Di sana Mari memuji Mirai yang bisa masuk ke sekolahan perempuan elit itu. Mereka masuk ke sana dan Mirai itu begitu terkejut. Suasananya begitu ramai dengan orang-orang dan juga beberapa tentara yang membantu para pengungsi. Tempat itu terasa sangat asing baginya. Di sana tiba-tiba saja Mirai mengajak Yuki untuk melihat kaca yang sangat cantik. Mereka masuk ke sebuah bangunan gereja, dan ketika mereka masuk, kegembiraan itu seketika hilang karena di dalam bangunan gereja itu penuh dengan mayat korban gempa. Bahkan di sana juga ada temannya Mirai yang menangis di sebelah jasad ibunya. Mereka bertiga kembali keluar dan termenung di sana. Mirai begitu sedih melihat temannya tadi. Tiba-tiba saja mereka ditetangi seorang kakek yang mengajaknya untuk pergi ke tempat yang lebih dingin. Mereka pergi ke arah taman, di mana di tengah taman itu ada sebuah kolam bulat dan dikelilingi lampu penerangan. Gempa susulan kembali datang. Beberapa orang berteriak di sana karena sudah nggak tahan lagi dengan situasi ini. Tiba-tiba saja ada seorang nenek yang mendekati mereka dan memberikan permen. Nenek itu seperti selalu memperhatikan Mirai dan juga Yuki. Ternyata nenek itu nggak lain adalah istri dari kakek yang mengantar Mirai dan lainnya kemari. Kakek mengajak istrinya supaya pergi aja, jangan mengganggu Mirai dan lainnya. Tetapi istrinya itu ngerasa kayak nggak mau pergi dan selalu memperhatikan Mirai dan Yuki. Hingga gempa susulan kembali tiba. Dan si nenek itu terus ingin mendekati Mirai dan Yuki. Salah satu relawan di sana mendatangi mereka dan memberitahu mungkin aja nenek itu menganggap Mirai dan Yuki adalah cucunya.
karena mereka itu baru saja kehilangan cucunya akibat gempa kemarin. Malam itu mereka makan udon dan kakek kembali mendatanginya untuk mengantarkan minuman. Di sana tiba-tiba saja Mirai menangis karena teringat cerita dari musibah yang menimpa si kakek. Kakek-kakek itu menceritakan jika cucunya itu sebenarnya lebih tua daripada Mirai dan Yuki. Tetapi bagi istrinya, mereka tetaplah anak-anak. Jadi sebelumnya di tempat cucunya itu sering terjadi gempa-gempa kecil. Akhirnya si kakek ini nyuruh buat datang aja liburan musim panas kemari. Dan ternyata mereka pun menjadi korban gempa. Si kakek itu benar-benar merasa sedih. Seharusnya yang tualah yang mati, bukannya anak muda seperti itu. Akhirnya Mirai, Mari, dan Yuki pun tidur bersama di halaman sekolah. Pagi itu mereka langsung bangun dan melanjutkan perjalanan. Mereka akan melewati tempat kerja Mari. Tiba-tiba saja mereka mendengar berita tentang kebakaran di Sanggen Jaya atau rumahnya Mari. Tentu saja itu langsung membuat Mari khawatir. Dia mencoba menghubungi keluarganya namun tidak terhubung. Dia juga mencoba menggunakan telepon kabel dari sebuah toko, hasilnya pun sama. Di sana Mirai udah merasa nggak enak. Gak usah nganterin kami, lebih baik langsung pulang aja. Tetapi Mari tetap berusaha. Dia langsung berjalan ke kantornya. Mereka masuk ke kantor itu dan tiba-tiba saja gempa susulan kembali terjadi. Untungnya itu tidak terlalu lama. Mari lagi-lagi mencoba menghubungi rumahnya, namun tidak ada jawaban. Ia benar-benar khawatir sampai pingsan. Tiba-tiba saja ada seseorang yang masuk ke sana. Mirai dan Yuki langsung bersembunyi. Ternyata orang itu nggak lain adalah Ayaka. Dia adalah salah satu staf di kantor Mari. Dan ketika pingsan itu, Mari bermimpi di mana dia berhasil kembali ke rumahnya dan melihat dengan jelas anaknya dan ibunya yang terperangkap di tengah kobaran api. Ketika membuka matanya, Mari ini sadar Mira sama Yuki nggak ada di sini. Jadi ternyata Ayaka ini tinggal sendiri. Ya daripada di apartemen yang kurang bagus gitu, dia bakal ada di kantor ini sementara waktu. Mari mengambil radio dari lokernya dan tiba-tiba saja Ayaka ini menawarkan, udah pulang duluan aja, biar Mirai dan Yuki aku yang jagain. Tiba-tiba saja muncul berita tentang Sanggen Jaya, di mana kebakaran itu terus menyebar sampai ke arah permukiman. Lagi-lagi gempa susulan tiba, sampai-sampai merobohkan bangunan yang ada di sebelahnya. Mari yang jadi khawatir langsung pergi dan berlari untuk mencari Mirai dan Yuki. Saat itu juga dia kembali pingsan di jalanan dan mengingat saat pertemuan pertamanya bersama suaminya, yang mana mereka berdua sama-sama hobi memotoran. Tak lama kemudian dia kembali sadar dan menemukan Mirai dan Yuki yang sedang menyeret motor. Mereka sengaja melakukan itu supaya Mari bisa pulang dengan lebih cepat. Tetapi Mari menolaknya. Dia pengen pulang bareng-bareng aja. Kan kalau pakai motor mah nggak bisa buat bertiga. Mereka pun berpamitan dengan Ayaka dan kembali melakukan perjalanan. Di sana Mirai terus memberikan Mari semangat. Aku yakin Hina dan Nenek pasti selamat. Di perjalanan itu mereka menemukan beberapa tim penyelamat yang mengerahkan robot untuk membantu mencari korban ataupun mengangkat puing. Di sana Yuki menemukan seorang pria yang seumuran dengan kakaknya yang sedang mengambil robot. Ternyata dia memiliki kesukaan yang sama dengan Yuki dan bernama Kanto. Mereka berbicara dengan sangat asyik dan Kanto pun pamit pergi. Mereka kembali berjalan dan tiba-tiba saja Yuki ini ngerasa lemas. Tetapi dia selalu ngomong, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Dan setelah dipegang kepalanya ini panas banget. Ketika Mari sedang mencari obat, tiba-tiba saja Yuki melihat robot yang pernah dia lihat di pameran kemarin. Dia langsung mengejar, tentu saja Mirai langsung menyusul dan memarahinya. Mereka kembali bertemu dengan Kato. Di sana Mirai nyeletuk, "Oh, kamu ini robot aku ya yang terlalu suka sama robot." Kento malah menceritakan kejadiannya pas SD, alasan mengapa dia sangat suka dengan robot. Jadi dulu pas orang tuanya itu pernah kecelakaan dan tertimpa longsor, robotlah yang menyelamatkan kedua orang tuanya. Karena itu dia juga ingin menjadi pembuat robot dan menyelamatkan banyak orang. Mirai di sana langsung meminta maaf karena mengejeknya tadi. Sebelum berpisah, Kanto memberikan secarik catatan penelitiannya kepada Yuki. Tentu saja Yuki sangat senang, mereka pun kembali kepada Mari. Dan Mari langsung saja memarahinya karena seenaknya keluyuran gitu. Mereka kembali berjalan, saat itu juga Yuki kembali lemas dan merasa sangat pusing. Hujan turun, mereka berteduh di depan rumah. Sang pemilik rumah itu pun mengizinkan mereka untuk masuk ke dalam. Yuki tertidur di pangkuan Mirai, tiba-tiba saja dia terbangun karena gempa susulan yang skalanya tidak terlalu besar. Yuki di sana kembali bercerita jika alasan dia ke Odaiba hanya ingin berkumpul dengan keluarganya di depan jembatan seperti dulu. Hujan sudah berhenti, tiba-tiba saja Yuki melihat robot yang lewat dari jendela. Dia kembali berlari untuk mengikuti robot, tentu saja. Mirai menyusulnya dan mengejarnya. Saat itu juga ada bangunan yang roboh. Yuki bilang kalau dia tadi melihat Kento dan memaksa kakaknya untuk ikut. Benar saja, Kento ada di atas bangunan yang roboh dan tengah berusaha melepaskan robot yang tersangkut.
Namun ujung-ujungnya dia malah terjatuh dan terjebak di atas bangunan yang hampir roboh itu. Mirai langsung menyuruh Yuki untuk memanggil Mari dan dia naik ke atas ke bangunan itu. Langsung menarik Kento. Saat itu juga Kento berbicara kalau dia akan menarik Mirai gantian. Tak lama setelah naik, untungnya dia tepat waktu sebelum puing yang diinjak Mirai itu jatuh. Kakinya Mirai pun berdarah. Tentu saja tim penyelamat langsung datang ke sana dan mereka berdua langsung kena semprot. Kita ini menggunakan robot untuk menyelamatkan korban, bukan malah membuat korban. Akhirnya Kento pun pergi pulang bersama ayahnya. Mirai dan Yuki sudah bertemu kembali dengan Mari. Mereka akan melakukan perjalanan kembali, namun tiba-tiba saja di sana Yuki benar-benar tumbang dan kehilangan kesadarannya. Mari langsung memeriksa nadi Yuki yang sangat lemah dan nafasnya juga hampir tidak terasa. Dia menyuruh Mirai untuk menunggu sebentar dan dia akan memanggil bala bantuan. Mereka berada di rumah sakit yang sangat ramai sekali dengan pengungsi, bahkan tenaga kesehatan di sana tidak cukup untuk menangani banyaknya korban. Yuki dibawa ambulan dan saat itu juga tiba-tiba saja gambaran berubah. Dengan Mira yang ada di sebuah lorong gelap dan menemukan berkas identitas kematian Yuki, serta Yuki yang berbaring dengan wajah tertutup. Melihat itu tentu saja dia terkejut, namun ternyata itu cuma mimpi. Mirai terbangun di sana. Dia kembali ke tempat di mana rumah sakit itu begitu ramai dengan banyak sekali orang-orang yang sibuk menangani pasien. Mirai benar-benar khawatir dan terus memeluk tas adiknya. Hingga gambaran itu kembali berubah. Kini Mirai dan Mari sedang menunggu di depan ruang ICU, di mana Yuki sedang dioperasi. Mirai benar-benar khawatir. Tak lama kemudian lampu operasi itu mati. Terlihat dokter keluar dari sana dan meminta maaf. Dari dalam sana terlihat jelas sekali Yuki yang wajahnya sudah tertutup dengan monitor yang menunjukkan tidak ada denyut jantung. Mirai benar-benar terkejut sampai pingsan. Dan ternyata itu lagi-lagi mimpi. Dia terbangun setelah tidur di luar rumah sakit di tenda bersama pengungsi lainnya. Mirai keliling kemana-mana untuk mencari keberadaan Yuki dan menemukan Yuki yang lagi main bola bersama anak-anak lainnya. Mirai mengajaknya kembali. Dia menceritakan mimpi anehnya itu kepada Yuki. Mereka berdua berjalan untuk kembali kepada Mari yang terus mencoba untuk menghubungi keluarganya. Dan tiba-tiba saja kembali muncul berita dari TV tentang kebakaran di Sanggen Jaya. Mari mencari keberadaan Mirai. Dia hanya menemukan tas Yuki dan ketika keluar dia bertemu dengan Mirai dan Yuki. Entah kenapa wajah Mari di sana terlihat begitu getir. Mereka kembali berjalan bertiga. Dan sepanjang jalan itu Mari tidak banyak bicara, sedangkan Mirai begitu senang sekali berjalan dengan adiknya. Ngobrol ini itu dan selalu mengatakan kalau dia akan menjaga Yuki. Hingga mereka melewati taman dan Yuki begitu bersemangat di sana. Mirai juga mengajak Mari untuk bersemangat supaya bisa segera pulang ke rumah. Melihat Mirai yang begitu tegar dan terus menenangkan dirinya, jika Hina dan neneknya itu masih hidup membuat Mari menjadi terharu bahkan menangis. Mereka akhirnya sampai ke wilayah Sanggen Jaya dengan banyak sekali puing-puing dan bangunan yang hangus. Ini bahkan lebih buruk daripada yang ditampilkan di berita. Mari benar-benar khawatir dan langsung berlari ke arah rumahnya. Sekilas dia melihat rumahnya baik-baik saja, namun ketika mereka sampai, setengah rumahnya ternyata sudah terbakar habis. Tak ada siapa-siapa di dalam sana. Tiba-tiba saja ada tetangga yang menyapanya. Tetangga itu mengatakan jika suaminya juga mati karena insiden kebakaran tersebut. Di mana kebakaran itu benar-benar luar biasa, sampai banyak sekali penduduk yang tidak bisa keluar dan terjebak dalam kobaran api. Mari benar-benar gak bisa ngapa-ngapain lagi, seakan-akan dirinya tidak memiliki semangat hidup. Saat itu juga Mirai dan Yuki langsung bertanya kepada orang-orang sekitar. Orang-orang itu mengatakan kebakaran itu sangat dahsyat karena ada pom bensin yang meledak. Jadi hanya ada kemungkinan kecil masyarakat yang selamat. Mirai di sana begitu sedih. Mungkin ini adalah salah kita karena kita menghambat pulangnya Mari. Tetapi Yuki di sana terus memaksa kakaknya. Ayo kita cari. Aku yakin nenek dan Hina masih hidup. Yuki terus memaksa. Mirai bertanya kepada beberapa penduduk sekitar dan mendapatkan informasi jika beberapa pengungsi ada di SD Kamiya. Di sana juga ada rumah mayat dan mungkin saja seenggaknya mereka bisa menemukan mayat dari Hina dan neneknya. Mirai langsung mengatakan itu kepada Mari dan mereka langsung datang ke balai pengungsian yang ada di sekolah dasar itu. Dan ketika bertanya tentang Hina dan neneknya kepada staf di sana, mereka langsung membawanya ke dalam rumah mayat. Mengatakan jika ada seorang nenek dan anak berusia 4 tahun yang belum teridentifikasi. Di sana Mari benar-benar terkejut. Dia duduk di sebelah mayat nenek dan anak perempuan yang wajahnya ditutupi. Beberapa orang mendekatinya untuk meminta beberapa informasi untuk mengidentifikasi para korban. Tetapi Mari benar-benar kehilangan kekuatannya. Dia bahkan tidak kuat untuk melihat wajah ibu serta anaknya itu. Akhirnya para orang-orang itu pun memberikan waktu sedikit kepada Mari. Lagi-lagi Yuki memaksa kakaknya untuk mencari keberadaan Hina dan nenek. Mirai cuma nurut aja. Mereka berlari berteriak memanggil nama Hina dan nenek di antara para pengungsi. Dan mereka pun bertanya kepada salah satu seorang pengurus di sana, apakah ada tempat pengungsian yang lain?
Ternyata ada satu pengungsian lagi, yaitu di SD sebelah. Mirai dan Yuki terus berteriak memanggil nama Hina, dan ternyata di halaman SD itu ada sekelompok anak-anak yang tengah dihibur oleh relawan. Relawan itu langsung aja dong nyahut, "Di sini, Hina ada di sini." Mirai dan Yuki langsung kembali sambil membawa Hina. Tentu saja, Mari di sana langsung menggendong anaknya. Dia benar-benar senang melihat anaknya yang selamat. Mereka juga mendapatkan kabar kalau ibunya Mari itu lagi dirawat di rumah sakit karena terluka. Mereka langsung aja datang ke rumah sakit. Ibunya ternyata baik-baik aja dengan tangan dan kakinya yang diperban. Ternyata sebenarnya mereka ini selamat, tetapi si nenek ini malah kembali ke rumahnya untuk mengambil pakaian ganti. Tentu saja, Mari memarahinya di sana. Ngapain sih repot-repot ngambil gitu segala sampai mencelakakan diri sendiri? Ternyata nggak cuma pakaian ganti, nenek juga mengambil sesuatu yang lebih berharga, yaitu papan peringatan kematian dari kakek dan juga suaminya Mari. Mirai dan Yuki duduk di lorong, tidak ingin mengganggu Mari. Namun tiba-tiba saja ketika melihat para suster yang bolak-balik mendorong ranjang korban yang terbuka, mengingatkan Mirai ke mimpinya kemarin. Dia berpamitan kepada Mari, tapi tentu saja Mari menolak dan mau nganterin aja. Namun tiba-tiba saja Mari dipanggil oleh perawat lainnya, di mana dia ini sangat dibutuhkan bantuannya karena mengingat tenaga medis di sana tidak cukup. Akhirnya dengan menitipkan sebuah secerik surat kepada Hina, Mirai pun pergi dari sana. Dia menumpang ke salah satu mobil tentara yang membawa beberapa orang terluka. Mari sudah keluar, namun jelas sekali mobil itu sudah pergi. Di perjalanan itu tiba-tiba saja Yuki mengatakan sesuatu yang tidak bisa dipercaya oleh Mirai. "Kakak, kalau aku udah mati gimana?" Tentu aja Mirai yang mendengar hal itu langsung memarahinya. "Kamu jangan ngomong aneh-aneh." Mereka pun terdiam untuk sesaat, dan juga Mirai berjanji akan membawa Yuki pulang dengan selamat. Mereka pun kembali mengobrol, merencanakan akan menceritakan semua kejadian yang telah mereka lalui kepada kedua orang tuanya, dan juga rencana-rencana untuk menghabiskan waktu musim panas bersama-sama. Mereka sampai ke daerah tempat tinggalnya, banyak sekali bangunan yang roboh, dan ketika mereka melewati taman, Mirai bertemu dengan temannya yang sangat mengkhawatirkannya dan memeluknya. Temannya itu bernama Mayu, semua keluarganya selamat sih, dan si Mayu ini juga mengatakan kalau ibunya Mirai itu sangat khawatir kepada Mirai. Mayu bertanya, "Mana adik kamu? Apakah selamat?" Ketika berbalik, Yuki nggak ada di sana. Mirai berpamitan untuk segera pergi dan menemui kedua orang tuanya. Mirai kembali melihat Yuki yang berlarian ke sana kemari. Dan ketika sampai ke sekolah SD itu, Yuki langsung saja masuk dan menghilang begitu saja. Mirai bertemu dengan temannya Yuki yang bernama Itsuki. Itsuki tadi nggak ngeliat Yuki, dia bingung dan ngajak Mirai ke gedung olahraga aja. Soalnya semua pengungsi sama ibunya Mirai juga ada di sana. Mereka sampai di sana dan tidak menemukan ibu. Karena katanya ibu ini lagi pergi ke rumahnya buat ngambil pakaian ganti. Mirai berniat untuk kembali, namun dia harus mencari Yuki dulu nih di bangunan sekolah bersama Itsuki. Mereka berdua terus berlari memanggil Yuki yang entah ada di mana. Tiba-tiba saja Mirai melihat Yuki yang ada di lantai 2. Mereka langsung naik ke sana dan menemukan Yuki yang ada di dalam kelas. Tentu saja Mirai langsung memarahinya karena seenaknya pergi gitu aja. Ketika Itsuki datang, Yuki kembali menghilang, nggak tahu kemana. Di sana Itsuki menunjukkan beberapa gambar yang dibuat Yuki. Yang nggak lain adalah gambar di mana foto mereka sekeluarga pernah ke Odaiba. Dan gambar itu persis seperti foto yang ada di jembatan di belakangnya. Tiba-tiba saja nggak tahu kenapa Mirai ini menangis. Melihat itu Itsuki jadi nggak enak. Dia pun memilih buat ke toilet buat nyariin Yuki lagi. Dan lagi-lagi Yuki muncul di sebelahnya dan memintanya buat jangan menangis. Yuki mengatakan kalau aku tuh ada di sini. Dan lagi-lagi ketika Itsuki kembali, Yuki menghilang lagi dong. Itsuki menawarkan buat memberikan buku penelitian yang harus dicatat oleh Yuki dan mengajak Mirai buat ke rumahnya. Mereka berjalan bertiga. Tiba-tiba saja di depan rumah itu jelas sekali tertulis jika bangunan itu rawan akan roboh. Itsuki langsung nyelonong aja masuk disusul dengan Yuki. Itsuki memberikan buku catatan itu dan saat itu juga Mirai ini berbicara kepada Yuki. Tetapi Itsuki ini bingung. Ngomong sama siapa sih? Tiba-tiba saja gempa susulan kembali muncul. Mirai langsung menarik Itsuki buat keluar dari kamarnya sebelum kamar itu roboh dan memeluk bersama Yuki yang ada di sebelahnya. Yuki kembali menghilang. Tiba-tiba saja Yuki kembali muncul bagaikan hantu. Yuki yang ada di depan pintu itu mengatakan kalau dirinya ini sudah mati. Dan saat itu juga Mirai mengingat semuanya. Semua itu bukanlah mimpi. Itu adalah kenyataan di mana ketika mereka berhasil membawa Yuki ke rumah sakit, Yuki sudah terlambat. Dia sudah diberikan oksigen, namun jelas sekali mereka terlambat. Dokter di sana pun menandai Yuki dengan pita hitam. Mirai menangis di sana, berjalan sendiri untuk ke rumahnya. Dia benar-benar seperti tidak memiliki semangat hidup lagi. Dia bahkan tidak pulang, tetapi memilih untuk duduk di ayunan. Gimana ini? Aku nggak bisa pulang kalau sendirian. Saat itu juga bayangan Yuki kembali muncul dan mengajaknya untuk pulang.
Mereka berjalan berdua. Di tengah cahaya sore itu, Mirai juga sadar kalau Yuki ini gak punya bayangan. Yuki memang sudah mati, tetapi dia tetap mengikuti kakaknya karena dia ingin tetap bersama kakaknya. Yuki mengulurkan tangannya dan kembali mengajak kakaknya itu untuk pulang. Mereka jalan bersama ke dalam rumah yang acak-acakan dan gak ada siapapun di dalam sana. Dan ketika masuk ke kamarnya, di atas ranjang itu, Mirai menemukan Yuki yang lagi duduk. Yuki tersenyum kepadanya dengan tubuhnya yang sudah mulai transparan. Yuki akan menghilang. Di sana Yuki mengatakan kalau dia akan selalu ada bersama kakaknya dan dia menunjuk ke hatinya. Tentu saja Mirai di sana menolak. Jangan pergi, jangan pergi. Mirai menangis di sana. Saat itu juga ibunya muncul dan mereka berpelukan. Di depan pintu itu Mirai dengan jelas melihat Yuki yang tersenyum dan menghilang begitu saja. Mirai dan ibunya pergi ke rumah sakit untuk bertemu dengan ayahnya yang kakinya patah dan dia tengah dirawat. Di sana Mirai meminta maaf karena tidak bisa membawa pulang Yuki dan menceritakan jika Yuki terus menemaninya sampai benar-benar pulang ke rumah. Menceritakan bagaimana Yuki yang tegar dan menceritakan impian Yuki yang ingin pergi ke Odaiba bersama-sama. Orang tuanya tidak menyalahkan Mirai. Ibu malah meminta maaf. Semua ini salahnya karena dia membiarkan Mirai dan Yuki pergi berdua aja ke sana. Satu keluarga itu berpelukan dan menangis. 1 bulan berlalu, kota sudah mulai pulih dan begitu juga dengan rumah Mirai yang sudah mulai direnovasi. Mirai masih galau aja dan terus berbaring di kamarnya. Walau jelas Yuki nggak ada di sana. Mereka makan bersama. Saat itu juga Mari ternyata datang ke rumahnya. Orang tua Mirai ini sudah mengenali Mari dan langsung membiarkan Mari berbicara dengan Mirai. Mari meminta maaf karena baru bisa datang sekarang. Dia memberikan barang-barang Mirai yang tertinggal. Yang gak lain adalah tasnya Yuki dan juga ponselnya Mirai. Ketika ponsel itu dibuka, banyak sekali pesan dari ibunya yang masuk, serta pesan dari Mari. Ternyata itu gak lain adalah pesan dari Yuki yang menggunakan ponselnya Mari. Di mana si Yuki ini pengen punya HP yang sama seperti kakaknya, biar bisa saling berbalas pesan. Setelah Mari pamit pulang, Mirai langsung mendatangi kedua orang tuanya dan memberikan bros bunga yang dulu dia beli bersama Yuki. Mengatakan jika yang memilih itu adalah Yuki, karena dia tahu ibunya ini sangat suka sekali dengan bunga. Dia juga memberikan gambar buatan Yuki. Satu keluarga itu kembali menangis. Dan anime ini pun ditutup dengan gambaran Yuki dari mulai bayi sampai SD. Perbaikan terus dilakukan, beberapa warga juga mendapatkan bantuan rumah sementara, dan pembelajaran juga kembali dilakukan. Di mana Mirai ini jadi lebih dewasa dan selalu menyempatkan waktunya untuk ke SD dan menyirami tanaman milik Yuki. Anime ini pun tamat. Serius, kalian kalau nonton sendiri kalian pasti nangis deh. Kalau kalian gak nangis, mungkin kalian psikopat. Bercanda. Ini benar-benar sedih pokoknya. Jadi intinya dari video ini adalah di mana Mirai yang lagi puber itu pergi jalan-jalan bersama adiknya berdua ke pameran robot dan mengalami gempa. Dari kejadian itu, Mirai jadi lebih dewasa. Namun tiba-tiba saja si Yuki ini meninggal karena kelelahan dan demam musim panas yang sangat ekstrim. Tetapi Mirai ini gak sadar atas kematian adiknya. Apalagi adiknya ini atau si Korin adiknya ini mengikuti Mirai, seakan-akan mengantarkan Mirai supaya pulang dengan selamat sampai ke rumah. Makasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih subscribe dan share juga yups. Nanti kita bakal review anime yang lainnya. Sampai jumpa di video yang lainnya juga. Bye-bye.